Selamat malam dan salam pertengahan minggu kepada kita semua. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi untuk memuji Tuhan pada malam kebaktian ini. Sebentar nanti kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Miss Lola Milton. Kemudian ayat hafalan yang akan disampaikan oleh Adik Young Chester James Golusino, dan renungan yang akan disampaikan oleh Miss Shelly Mujin. Sebelum itu mari kita berdoa dan siap pimpin dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus menyertai kami sepanjang hari ini. Dan mohon agar Tuhan terus menyertai kami pada perbaktian ini. Engkau berkatilah pembicara kami agar apa yang disampaikan olehnya sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu membuatkan kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Bapa karena Engkau terus menyertai kami, Engkau terus mengampuni dosa kami, dan terima kasih juga Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. There is a God in heaven who made the earth and sky. He filled the mighty seas and taught the sparrow how to fly. He set the stars a-gleaming. He lit the golden sun. There is a God in heaven, and He loves His little ones. In quiet ways He whispers, "Dear child, I love you so." And if you listen carefully within your heart, you'll know. And when the world is waking, or when the day is done, there is a God in heaven, and He loves His little ones. Oh, how He loves His children. He calls each one His own. He keeps His arm around us, so we're never quite alone. Remember Him and love Him, and trust in Him, because there is a God in heaven, and He loves His little
love each other like brothers and sisters. Romans 12 verse 10. Selamat petang semua dan salam damai. Kita bertemu sekali lagi di dalam kebaktian pertengahan minggu. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan sebuah renungan untuk kebaktian pertengahan minggu. Dan untuk memulakan renungan kita pada petang ini, mari kita berdiam diri dulu sekejap untuk seketika. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk menjemput Roh Suci masuk ke dalam hati kita agar apa sahaja yang kita dengar nanti sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, baiklah. Renungan kita pada hari ini akan bermula dengan sebuah cerita. Dan cerita ini berlaku apabila saya baru sahaja bermula bertugas sebagai seorang guru tadika. Oke, untuk memulakan cerita, ada seorang mama ini, dia datang berjumpa dengan saya. Oke, dia berjumpa dengan saya dan dia tanya satu soalan. Dia tanya saya, Cigo, kamu memang biasa sembahyang gak di sekolah? Jadi saya pun jawablah, iya, kami berdoa di sekolah. Kami berdoa waktu pagi, worship pagi, dan juga sebelum pulang. Dan mama ini tanya, waktu makan kamu sembahyang juga? Dan saya cakap, iya, waktu makan pun kami berdoa. Jadi ini mama pun cakap, patutlah. Semalam rupanya anak dia berdoa sebelum makan. Dan mama ini sangat terkejut. Kenapa? Mama ini cakap, saya tidak pernah ajar anak saya berdoa, tapi tiba-tiba semalam saya terkejut betul sebab dia tiba-tiba pandai berdoa. Walaupun saya tidak faham, mama ini cakap, walaupun saya tidak faham apa anak saya cakap, tapi yang dia nak Columbus, ya, yang anak ini dapat sebut adalah thank you Jesus. Oke, dan sebelum saya sempat memberi respon apa-apa, mama ini pun dia meneruskan cerita dia dan dia bagi tahu, Cigu, ngamlah tuh kamu ajar anak-anak untuk berdoa. Oke, secara jujurnya ibu ini mengaku, dia bilang, saya memang tidak pernah ajar anak saya berdoa sebab dia masih muda, baru 4 tahun. Tapi bila saya nampak anak saya berdoa, saya pun mau terikut berdoa. Oke, itu adalah pengakuan ibu ini. Dan puji Tuhan, ibu ini sekarang lebih kerap berdoa bersama anak dia. Dia orang berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Oke. Dan pengalaman ini memberi saya satu kesadaran yang sangat besar, di mana saya telah disedarkan bahwa perkembangan rohani anak-anak kecil sangat-sangat dipengaruhi dengan rutin hariannya. Oke, apa sahaja yang dilalui oleh seorang anak itu adalah kehidupan dia bila dia menjadi seorang dewasa nanti. Oke, kita buka dalam Alkitab kita dalam Matius 19 ayat 13 dan juga 14. Oke, cerita ini sangat pendek, ada 2 ayat saja, tetapi memberi makna yang sangat dalam dan banyak pengajaran teguran yang kita boleh ambil dari sini. Oke, kalau kita lihat secara amnya, cerita ini melibatkan 3 watak. Ada 3 watak. Oke, watak yang pertama adalah orang dewasa itu. Orang dewasa ataupun murid-murid yang menghalang anak-anak itu dari datang kepada Yesus, menghalang anak-anak itu datang kepada Yesus. Watak yang kedua
adalah Yesus sendiri. Yesus merupakan seorang dewasa juga, tetapi dia tidak menghalang anak-anak kecil itu untuk datang kepada dia. Watak yang ketiga adalah anak-anak kecil itu sendiri. Seterusnya, saya ingin membawa kita tanya diri kita sendiri pada hari ini. Dalam cerita Matius 19 ayat 13 dan 14, antara dua kumpulan orang dewasa ini, kita tergolong dalam dewasa yang mana satu? Adakah kita dari kumpulan yang pertama? Adakah kita dewasa yang menghalang anak-anak kecil daripada memasuki kerajaan surga? Atau adakah kita dalam kumpulan yang kedua yang mendorong anak-anak kecil untuk mencari kerajaan surga? Di dalam buku Ellen G. White, buku Education yang dituliskan oleh Ellen G. White, muka surat 15, adalah tujuan Tuhan di mana manusia diciptakan, semakin lama dia hidup, semakin banyak pantulan ataupun pancaran yang menunjukkan pencipta, yang menunjukkan sang pencipta di dalam kehidupannya. Saya ulang sekali lagi. Adalah tujuan dia bahwa lebih lama seorang manusia itu hidup, lebih banyak lebih banyak sepatutnya pancaran ataupun cahaya sang pencipta yang keluar dari kehidupan pribadi dalam kehidupannya. Itu dari buku Education. Satu lagi petikan saya ambil dari Adventist Home, muka surat 182. Di dalam kehidupan seharian, keluarga adalah institusi di mana keluarga adalah satu unit di mana itulah sekolah dan itulah gereja. Dan ibu bapak adalah guru utama di dalam rumah itu yang mengajarkan kehidupan rohani dan juga kehidupan duniawi. Adventist Home, muka surat 182. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, kenapa saya mengambil dua petikan ini? Dari buku yang berlainan, tetapi dua petikan ini mempunyai berkaitan dengan renungan kita pada petang ini. Kita tahu dalam Alkitab, dalam buku Ellen G. White ada menyatakan ibu bapa bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak, untuk memimpin anak-anak sehingga ke surga. Tetapi kata pepatah, it takes a whole village to raise a child. Bermaksud untuk mendidik seorang anak, satu kampung perlu bekerja sama. Saya ulang satu kali lagi. Untuk mendidik seorang anak sahaja memerlukan kerjasama semua orang-orang kampung. Jadi kita pada hari ini sebagai seorang dewasa, sebagai umat Kristen yang mengenal Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbing anak-anak kecil menuju ke surga. Tidak kiralah anak kita sendiri kah, anak buah kita kah, ataupun kita punya cousin kecil kah, kita mempunyai peranan untuk membawa mereka kepada Yesus. Kalau ikut teori perkembangan anak-anak kecil, anak-anak kecil dia belajar dari memerhati dan mendengar orang-orang di sekeliling. Dan saya suka untuk ingatkan kita pada semua hari ini, anak kecil ini di sini bukan bermaksud yang
yang baby di luar kandungan, sebenarnya dia bermula dari kandungan mami lagi. Dari dalam perut mami lagi, bayi itu sudah mulai mendengar orang-orang di sekeliling dia. Jadi jangan heran, kalau kita ada anak-anak kecil ataupun anak buah, cousin-cousin yang kecil, bila dorang buat sesuatu yang kamu tidak pernah buat pun, dan dorang tiba-tiba buat, jangan terkejut. Itu adalah tanda bahwa mereka sudah meniru gaya orang yang mereka nampak. Dorang sudah tiru gaya orang lain. Jadi oleh itu kita punya anak-anak buah, kita punya cousin, kita punya baby yang masih kecil, even anak-anak kecil yang kita belimpas sejak di kedai, dorang akan melihat kita, memerhatikan kita, dan akan meniru gaya kita. Jadi kembali kepada persoalan kita awal-awal tadi. Siapakah kita di dalam Matius 19 ayat 13-14? Di manakah kumpulan kita sebagai seorang dewasa? Adakah kita dalam kumpulan pertama yang menghalang anak-anak kecil dari kerajaan surga? Atau adakah kita dari kumpulan yang kedua yang mempunyai karakter Tuhan Yesus yang akan memimpin anak-anak kecil ke surga? Untuk memastikan kita berada di dalam kumpulan yang memimpin anak-anak ke surga, ada satu cara sahaja. Menurut Alkitab dan menurut tulisan Ellen G. White, satu sahaja cara, tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk menghidupkan karakter Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kehidupan seharian kita yang kita jalani setiap hari akan diperhatikan, akan menentukan tahap perkembangan rohani anak-anak kecil di sekeliling kita. Kita berdoa pada hari ini agar kehidupan rohani kita terutamanya bukan sahaja akan menjadi berkat kepada diri kita sendiri, tetapi akan menjadi berkat kepada anak-anak kecil pada hari ini, agar mereka akan meniru gaya karakter Tuhan Yesus dari kehidupan kita, supaya satu hari nanti mereka juga akan memilih Tuhan Yesus dan seterusnya akan memantulkan cahaya kasih Yesus kepada orang lain. Sekian renungan kita ataupun pelajaran pendek kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan masa yang diluangkan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur. Bapa, terima kasih atas pelajaran yang kami dengar tadi, yang mengingatkan kami untuk hidup seperti Yesus, yang mendorong anak-anak kecil mencari kerajaan surga. Kami berdoa khas bagi setiap anak-anak kecil yang kami kenal, agar mata dan telinga mereka sentiasa tertumpu kepadamu. Sekali lagi kami mohon keampunan atas dosa dan kelemahan kami. Ini adalah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin.